Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian pada pertemuan kali ini? Alhamdulillah sering belajar. Alhamdulillah masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya nikmat adalah nikmat kesehatan selain daripada nikmat iman. Oke, Bapak akan absen dulu. Ajijah, Hadilah Alia, Alia Alpa, Alfa Alpamu dari dari kemarin Pak. minggu kemarin. Yaser, Alfa Yaser Alpa, Nina, Karlina. Diro Aduh, cuman 2 orang ya. Oke, masih ingat minggu kemarin materinya? lupa Pak. Oke, masih dalam menuntut ilmu. Tapi sebelum dimulai, Bapak agak kurang sek dengan keadaan kelas ini. Ya Pak. Ini bangku yang kosong, tolong kepinggir-pinggirkan. Tasnya juga, terus juga kertas yang nggak dipakai masa numpuk di meja, kan nanti gak enak untuk menulisnya ya. Iya Terus Pak. juga sampah juga. Aduh, gimana ini sampahnya ya? Iya Pak, tadi yang pikirnya nggak masuk. Iya lupa. Oke, tolong Nina sama Aja agak kasih jarak. Kasih jarak. Dah. Nah, oke, ada proyektor gak? Tadi Bapak nyari di kantor gak ada, kali di kelas ini ada? Proyektor Ada fokus. dipakai sama kelas lain. Aduh, sayang sekali, padahal Bapak udah bikin PowerPoint untuk dipertontonkan kepada kalian biar pertemuan kali ini tidak jenuh. Biar kalian melihat animasi-animasi. Tapi sayang sekali gak ada. Iya Pak, Oke. ada juga kuliah sebelumnya juga. Oke, gak apa-apa kalau memang gak ada, tapi sayang ya Bapak udah capek-capek bikin buat kalian. Tapi cuman berdua, gak apa-apa lah. Di sini aja lihatnya ya. Ya. Cuman berdua aja ini. Siap. Kita lihat. Ada PowerPoint yang sudah didesain sebagus mungkin oleh saya. Oke, masih keutamaan menuntut ilmu. Sini pengertian menuntut ilmu. Coba bacakan. Coba. Coba bacakan Ajijah. Gak kelihatan? Iya. Nah, Di sini aja ya. ya. Oke. Mini PowerPoint, mini proyektor. Silakan baca. Ada Pak ininya Pak. Nah, pengertian menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Oke. Bahkan kutip dari pengertian menuntut ilmu itu tadi dijelaskan untuk supaya kita berperilaku atau tingkah laku kita supaya menjadi lebih baik ataupun kita dijauhkan dari segala macam kebodohan, karena dengan menuntut ilmu kita akan lebih tahu mana yang benar, mana yang salah, dan lebih tahu tentang keilmuan khususnya ilmu dalam hal agama Islam. Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, tolong Nina jelaskan ataupun bacakan. Menuntut ilmu diwajibkan atas orang Islam, laki-laki dan perempuan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Oke, jadi hadis-hadis ini udah familiar ataupun sering kita dengar ya. Oke. Dengan demikian perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tadi sudah dijelaskan ya dalam hadis untuk muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu itu ya. Kalau di kampung-kampung kan suka terdengar lah perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi, Ya, benar, nanti Pak. juga dapur-dapur ini kan gitu Iya, ya. benar. Gak usah hilangkan stigma kayak gitu. Walaupun perempuan tetap kita harus
pendidikan ya. Walaupun nanti kita tidak mengajar ke orang lain, minimal jadi pengajar buat anak-anak kita. Al-umum madrasatul ula gitu. Soalnya sesungguhnya ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya ya. Hal yang paling diharapkan dari menuntut ilmu ialah terjadinya perubahan pada dari individu ke arah yang lebih baik, yaitu perubahan tingkah laku yang sikap, perubahan aspek lain yang ada pada setiap individu. Jadi dengan ilmu, dengan kita belajar menghasilkan ilmu, kita akan berperilaku yang lebih baik. Kita akan jadi minimal lah kita tahu yang di sekeliling kita itu mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, gitu. Mana yang harus dikasih tahu ke orang lain untuk diamalkan, mana yang tidak boleh. Terus juga nih di sini ada gambarnya juga, ada anak kecil sedang membaca buku. Jadi sesungguhnya untuk ilmu itu kalau misalkan kita tidak punya biaya ataupun cukup dengan membaca aja gitu dengan ulet gitu. Tetapi membaca itu juga harus didasari, misalkan tanya kalau tidak ada yang tidak dimengerti, tanyakan kepada gurunya atau yang lebih tahu gitu kan. Harus jangan sesuatu atau semaunya diri sendiri gitu ya. Pentingnya menuntut ilmu dalam ibadah. Dalam ibadah kalau kita mempunyai ilmu, tahu ilmunya, kita akan enak ibadahnya. Misalkan sholat kalau tidak tahu ilmunya mau gimana? Misalkan niatnya bagaimana, gerakannya bagaimana, bacaannya bagaimana. Jangan hanya ikut-ikutan gitu ya. Karena amal itu harus disertai ilmunya. Akan sia-sia amalnya apabila tidak disertai ilmunya. Misalkan sholat ikut-ikutan sama orang lain, nanti ditanya kenapa kamu sholat? Enggak, ikut-ikutan aja gitu kan ya. Gitu. Dalam ibadah juga di sini setiap umat muslim diwajibkan untuk beribadah seperti salat, puasa, sedekah dan sebagainya. Menuntut ilmu adalah sebagian dari ibadah yang agung dan utama. Dan yang namanya ibadah tentulah memiliki nilai dan pahala tersendiri. Namun tentu saja ilmu yang dituntut haruslah ilmu yang baik. Ya, jadi kalau kita menuntut ilmu harus ilmu yang baik ya. Misalkan untuk untuk keperluan beribadah misalkan atau keperluan kita dalam masa depan, pokoknya ilmu-ilmu yang baik yang diajarkan oleh guru-guru kita yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jangan misalkan kita belajar ilmu mencuri, kan tidak baik ya, tidak mungkin ya. Oke, itu kan harus ilmu yang baik dan bermanfaat. Pentingnya menuntut ilmu dan dasar beramal. Ilmu yang kita tuntut merupakan dasar atau landasan untuk beramal. Hal ini tersurat dalam surat Al-Isra yang artinya Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Tadi sudah dijelaskan buat Bapak. Misalkan sholat harus dengan ilmunya, puasa harus dengan ilmunya, sedekah juga harus dengan ilmunya. Sini dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Intinya jangan ikut-ikutan gitu. Orang lain ngerjain gini, kita ikut-ikutan. Jadi tidak punya pendirian, tidak tahu ilmunya. Kenapa kamu ngelakuin puasa lapar-lapar? Ikut-ikutan aja orang tua misalkan. Ikut orang tua berpuasa ataupun ikut teman kita misalkan. Tidak boleh karena harus ada ilmunya. Dasar beramal itu harus ada ilmunya. Misalkan apabila seseorang manusia meninggal maka terputuslah pahala segala amalnya kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ini sudah dijelaskan di dalam hadis ini. Mungkin kita sudah sering mendengar ya dalam hadis ini. Kalau kita sudah meninggal tidak akan putus 3 pahala, sedekah jariyah ataupun ilmu yang bermanfaat dan mempunyai anak-anak soleh yang mendoakan kita ya. Sini sedekah jariyah maksudnya misalkan kita sedekah nih, kita masih hidup, masih sehat, mempunyai harta disedekahkan untuk misalkan untuk anak yatim ataupun untuk pembangunan madrasah, pembangunan yayasan ataupun pondok pesantren ataupun pembangunan masjid. Nah, nanti menjadi amal kita itu sedekah jariyah kita. Nanti masjidnya banyak yang menggunakan, dipakai sholat, pesantrennya banyak yang menggunakan, santri-santrinya nanti menjadi ilmu yang mengalir pada kita setelah meninggal. Ada juga ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan, misalkan mudah-mudahan ya Bapak mengajar kalian mengerti, nah itu menjadi amal yang bermanfaat. Kalian ilmu ini dulu dari Pak
Cece misalkan, mudah-mudahan ya. Ada juga anak soleh yang mendoakannya gitu. Nah, misalkan kita udah meninggal punya anak, nah anak itu mendoakan, ya Allah mudah-mudahan orang tua saya diampuni dosanya, gitu dia, diampuni dosanya, terus juga biasa suka ada diterangkan dalam kuburnya dan sebagainya. Gitu ya. Terus mengangkat derajat manusia, mau di sini terus menulis ya, ataupun apa mengarang buku dengan karangan buku, misalkan mengangkat derajat kita, misalkan oh buku karangan siapa, misalkan buku karangan Jijah punya karangan, gitu. Keren gitu ya. Jadi derajat secara tidak langsung derajat Jijah itu udah diangkat gitu dengan karangannya. Misalkan Nina beramal apa, oh mengangkat derajat Nina gitu. Ini karya Nina Karlina misalkan, kan keren gitu ya. Jadi derajat kita itu terangkat dengan ilmu. Terus berharga, pentingnya berilmu itu menjadi berharga. Ilmu memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan harta dalam kehidupan ini. Bila kamu memiliki harta, maka kamu akan menjaganya agar tidak hilang. Namun bila kamu memiliki ilmu, maka kamu yang akan dijaga oleh ilmu. Beda dalam mempunyai ilmu dengan mempunyai harta. Misalkan nih kita kalau punya mobil, misalkan mobil baru, tidur gak tenang, mobilnya takut ada yang maling atau takut hilangnya, tapi dengan ilmu yang akan menjaga kita. Sayang sekali tidak ada proyektornya, karena kalau udah desain ini sebagus mungkin. Ya Pak, bagus banget. Oh tuh itu pulpen siapa? Ambil, jangan masa pulpen ditaruh di bawah, ambil. Lupa tadi jatuh. Oke, beresin dulu ya dan jelasin. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin tanya Pak. Silakan. Saya kan punya teman Pak di kampung. Ya. Dia itu pesantren. Ya. Nah, kan tadi Bapak menjelaskan tadi kan menuntut ilmu kan mengubah perilaku. Ya. Gitu. Tapi teman saya itu enggak itu Pak. Jadi tetap aja perilakunya seperti itu. Oh, berarti ada yang salah dalam diri anak tersebut. Jangan salahkan prosesnya, tapi kepribadian anak tersebut. Misalkan anak tersebut sekolah tinggi pesantren, misalkan di mana di pesantren terkenal, tetapi anak tersebut masih aja tetap kayak gitu. Jangan salahkan lembaganya, misalkan jangan salahkan orang ataupun proses ataupun santri-santri pendidikan tinggi-tinggi tapi kelakuan mungkin dari dianya pribadi dianya individunya sendiri. Jangan menyalahkan lembaga karena banyak, tidak semuanya kayak gitu di lembaga tersebut. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Bapak cukupkan sekian untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.